kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran agar adik-adik lebih semangat untuk belajar, kita akan bermain game. Gamesnya itu ikuti apa yang ibu bilang, jangan ikuti apa yang ibu lakukan. Oke. Kita mulai ya. Pipi, hidung, mulut, tangan, mata, mulut, kening, jidat. Oke, sekarang sudah selesai main game. Sekarang kita akan masuk pada materinya. Hari ini kita akan belajar tentang hadis. Jadi kita akan belajar materi hadis tentang niat. Adik-adik ada yang tahu apa itu hadis dan niat? Tidak. Jadi hadis itu disebut juga sunnah, adalah perbuatan, perkataan dan keletapan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai syariat Islam. Jadi adik-adik, hadis itu kedudukannya adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti oleh perbuatan. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui apa yang ada di hati seseorang kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara hambanya yang memiliki niat baik dan buruk manusia. Jadi adik-adik, seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia tetapi niatnya salah, maka amalnya itu sia-sia, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk rupa manusia tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat niat yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya adik-adik kita masuk pada contoh perbuatan dengan niat yang tidak baik atau ikhlas. Yang pertama itu melakukan ibadah hanya untuk mencari keuntungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa materi maupun non materi. Yang kedua, bersedekah namun dengan niat ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Selanjutnya kita akan membaca sama-sama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ibu akan membaca hadisnya dan adik-adik ikuti ya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Innama likulli imrin manawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ilma hajara ilahi. Jadi artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Selanjutnya kita masuk pada kandungan hadis tentang niat. Jadi hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disampaikan Rasulullah SAW untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan berhijrah bersama Rasulullah SAW, sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima atau tidak. Jadi jawaban Rasulullah SAW secara umum telah disebutkan di hadis yang telah kita bacakan tadi. Dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya salah satunya sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Oke, jadi sekian materi dari Ibu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi-materi yang dibahas sebelumnya. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, agar adik-adik lebih semangat untuk belajar, kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati bersama-sama. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Oke, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar materi hadis tentang niat. Yang pertama, pengertian hadis. Jadi adik-adik, hadis itu disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi adik-adik, hadis itu dijadikan sumber hukum selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang
Yang kedua, pengertian niat. Sedangkan niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia melakukan sesuatu, kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah. Jadi adik-adik, seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu sia-sia, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk rupa manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat niat yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya, adik-adik, contoh perbuatan dengan niat tidak baik atau tidak ikhlas. Yang pertama, melakukan ibadah hanya untuk mencari keuntungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa materi maupun non-materi. Yang kedua, bersedekah namun dengan niat ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Selanjutnya, ada hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu illahi wa rasulihi wa hijratuhu illahi wa rasuluhu wa man kanat hijratuhu illa dunya yusibuha au amra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya, atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang isi kandungan dari hadis tentang niat, yaitu hadis tentang niat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut, ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima atau tidak. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum disebut dalam hadis di atas. Dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat, puasa, atau ibadah lainnya.